hari ini kita akan membahas mengenai bahaya yang terkait dengan fenomena alam, yaitu fenomena geologi khususnya ya. Nanti dua pertemuan akan kita mampatkan di dalam satu pertemuan hari ini. Jadi kuliah kita hari ini agak padat ya. Nanti mohon kerjasamanya untuk lebih bisa fokus begitu. Ya, yang pertama mengenai bahaya gempa bumi dan tsunami. Ya. Materi kuliah akan saya bagikan ya, tapi bagikan terbatas, artinya khusus untuk peserta kuliah. Ya. Jadi Anda nanti bisa membaca sendiri apa yang sebetulnya diharapkan dari pertemuan minggu kedua dan minggu ketiga. Ya. Kemudian ini yang kita rencanakan apa yang harus kita lakukan ya. Dan kalau Anda ingat ya penjelasan dari Prof. Sismanto di kuliah lalu ya, Anda mungkin sudah dikenalkan bahwa bumi kita ini sangat dinamis ya. Sehingga karena dia dinamis, artinya dia tidak merupakan sesuatu yang sudah tidak ada perubahan lagi ya. Ketika dia berubah, maka nanti ada terjadi dinamika ya di dalam bumi itu sendiri yang mengakibatkan atau memberikan dampak pada kita yang tinggal di permukaan bumi. Nah, salah satu dari dinamika itu adalah pergerakan lempeng tektonik yang kemudian menyebabkan terjadinya gempa bumi. Ya, gempa bumi bisa terjadi di daerah pertemuan lempeng. Mungkin minggu lalu Prof. sudah menjelaskan, maupun di tempat yang jauh dari pertemuan lempeng, tetapi dia mengalami adanya penumpukan stres di tempat tersebut. Nah, gempa bumi ya akan terjadi kalau ada pergerakan di lempeng ya, di batas lempeng, ataupun pergerakan di kerak bumi ya. Ketika kedua lempeng itu bergerak satu sama lain, katakanlah, maka nanti akan terjadi ya, satu pelepasan energi ya berupa gelombang seismik yang akan dirambatkan ke segala arah, termasuk ke permukaan bumi ya. Kemudian di permukaan bumi nanti kita akan merasakannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk guncangan gempa, guncangan tanah ya. Nah, ya, jadi guncangan gempa ini yang akan kita rasakan di permukaan tanah ya. Karena guncangan ini dilepaskan secara tiba-tiba ya, maka akan sangat sulit sekali bagi kita untuk mendeteksi kejadian ini sebelum kejadian tersebut terjadi ya. Jadi sekali lagi ya, gempa adalah salah satu fenomena alam yang belum bisa kita prediksikan kejadiannya ya. Jadi dia sangat tiba-tiba sehingga hampir tidak mungkin kita menghindar dari guncangan tersebut ya. Nah, ya ini adalah menjelaskan sedikit mengenai mekanisme kejadian gempanya ya. Jadi biasanya kalau ada dua lempeng yang bertemu ya, kemudian salah satu lempeng itu masuk di bawah lempeng yang lain ya, ini masuk ke bawah sini ya, maka nanti ada bagian-bagian yang kemudian dia mengalami kuncian ya. Kenapa? Anda bayangkan ada sesuatu yang ingin masuk gitu kan, terus tertahan oleh lempeng yang satunya yang ada di sebelahnya, nanti dia akan terkunci. Lama-lama karena ada desakan terus dari sini ingin masuk terus, tapi ada satu tempat terkunci, maka nanti di tempat yang terkunci itu akan berkumpul namanya stres. Dan stres kemudian harus dilepaskan pada satu saat. Mengapa? Karena kuncian itu hanya bisa menahan stres sampai pada level tertentu saja. Ketika melebihi level tersebut, melebihi ambang batas tersebut, maka dia harus dilepaskan dalam bentuk gempa. Ya. Nah, ini dimisalkan gempanya terjadi pada batas lempeng ya. Lempeng contohnya yang ada di selatan Laut Selatan Pulau Jawa misalnya ya. Itu makanya kenapa ya, seringkali kita mendapatkan laporan terjadi gempa dengan kekuatan M4 misalkan di selatan Pulau Jawa, entah itu di
selatan Kebumen, selatan Gunung Kidul, atau selatan Pacitan, atau selatan Pangandaran, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat distribusi dari gempa bumi yang ada di dunia ini, ya, bisa Anda lihat dia membentuk atau terjadi pada satu daerah-daerah tertentu. Ya. Jadi daerah yang ini adalah daerah yang mengalami gempa-gempa, gitu ya. Semua membentuk seakan-akan seperti membentuk satu apa ya, seperti potongan-potongan jigsaw, gitu ya. Sedangkan di daerah yang di tengah seperti ini dia jarang mengalami gempa. Ya, ini sesuatu yang sangat menarik ya. Mengapa? Karena sekali lagi seperti tadi sudah dikatakan di depan bahwa gempa bumi itu terjadi kebanyakan di daerah yang merupakan batas lempeng. Nah, gempa-gempa yang besar-besar ini biasanya dihasilkan di daerah batas lempeng tersebut ya. Tapi bukan berarti yang di tengah gitu ya, di tengah sini itu tidak ada gempa sama sekali. Ada ya, ada, tetapi dia tidak sesering gempa yang muncul di daerah batas lempeng. Kemudian Anda juga bisa lihat bahwa gempa itu selain dia tersebar di tempat yang tertentu ya, dia juga tersebar dalam kedalaman tertentu juga ya. Jadi tersebar di kedalaman mulai katakanlah 0 sampai 25 km sampai yang paling dalam yaitu di kedalaman 800 km. Yaitu jadi uh, cukup luar biasa gitu ya sebaran gempa bumi. Nah, bahaya gempa bumi sendiri ya sekali lagi kuliah ini lebih mengutamakan pada bahaya yang ditimbulkan oleh fenomena-fenomena alam ya, apakah itu fenomena geologi maupun fenomena hidrometeorologi gitu ya. Lalu bagaimana bahaya tersebut mempengaruhi ataukah memberikan resiko pada manusia, pada umat manusia. Untuk gempa bumi sendiri ya jenis atau besar bahayanya itu sebetulnya tergantung pada banyak faktor ya. Salah satunya adalah pertama pada kekuatan gempa atau pada magnitudo gempa ya. Semakin besar kekuatan satu gempa, maka tentunya dia akan memberikan bahaya yang lebih besar dibandingkan gempa dengan magnitudo yang kecil gitu ya. Dan ini cukup logis gitu kan. Namun selain magnitudo ya, nanti bahaya juga tergantung pada jarak antara pusat gempa dengan di tempat di mana kita merasakan gempa tersebut. Jadi karena tadi dikatakan gempa itu akan merambatkan gelombang ya, maka semakin dekat dengan pusat gempa, amplitudo gelombang yang akan kita rasakan tentu akan semakin besar. Semakin jauh kita berada dari pusat gempa, maka amplitudo gelombang yang akan kita rasakan semakin kecil ya. Ini juga sangat logis ya. Kemudian ada yang namanya topografi lokal ya. Topografi lokal ini bayangannya seperti ini. Kalau misalkan Anda berada pada satu daerah yang bentuknya seperti mangkok ya, cekungan begitu ya, cekungan. Nah, biasanya di daerah semacam itu gelombang gempa bisa mengalami pemantulan dari dinding mangkoknya. Nah, bentuk topografi yang seperti ini mempunyai resiko atau mempunyai bahaya yang lebih besar dibandingkan pada daerah yang mempunyai topografi yang datar. Ya. Demikian juga kalau Anda berada pada daerah yang ada topografi lereng, ya, maka daerah yang seperti ini juga mempunyai resiko yang lebih besar dibandingkan dengan daerah yang datar. Lalu dengan kekuatan bangunan ini sangat jelas, ya. Gempa itu selalu dihubungkan dengan guncangan yang dirasakan oleh tanah. Lalu guncangan tanah ini akan mengguncang bangunan yang ada di atasnya. Bangunan yang kuat, bangunan yang tahan gempa, maka dia akan tahan pada guncangan yang cukup kuat. Tetapi bangunan yang tidak bagus kualitasnya, maka nanti dia diguncang gempa yang tidak terlalu besar, kemungkinan dia sudah ambruk, sudah rusak. Lalu yang lain adalah geologi bawah permukaan. Geologi bawah permukaan erat hubungannya dengan topografi lokal. Jadi biasanya ya kalau
orang senang bermukim di daerah yang subur ya. Nah, daerah subur itu biasanya adalah daerah yang dekat dengan aliran sungai-sungai besar ya. Daerah yang dekat dengan uh, tanah atau sedimen yang berasal dari sedimen vulkanik ya. Uh, Orang senang karena itu subur daerahnya. Tetapi ya daerah yang demikian biasanya dia apa? Biasanya dia mengandung satu material yang belum belum terlalu keras, belum terlalu kompak. Sehingga seperti seperti semangkok apa ya pasir begitu ya, ketika dia diguncang gitu maka nanti dia akan merata dengan sendirinya. Nah, ketika dia merata itu maka otomatis bangunan yang di atasnya juga ikut ikut untuk merata juga gitu ya. Nah, ini tidak bagus ya dari segi bahaya gempa bumi. Kemudian yang lain adalah berhubungan dengan kedalaman air tanah. Kedalaman air tanah ini sering dihubungkan dengan fenomena yang namanya likuifaksi atau pelulukan. Mungkin Anda pernah lihat kejadian likuifaksi yang benar-benar luar biasa, itu yang terjadi pada saat gempa Palu 2018 ya. Itu disebabkan karena ini ada faktor kedalaman air tanah yang cukup dangkal sehingga menyebabkan guncangan gempa menyebabkan hilangnya ikatan di dalam material tanah ya. Lalu si airnya itu dia keluar gitu kan ke permukaan dan akhirnya yang di dalam tanah itu jadi mudah untuk bergerak. Gitu. Kemudian yang perlu diketahui lagi ya, tentu ya selain ada faktor bahaya yang disebutkan ini, kita juga harus ingat bahwa gempa bumi ketika dia terjadi biasanya tidak terjadi hanya sekali. Gempa-gempa yang besar biasanya akan selalu diikuti oleh rangkaian gempa susulan atau seringkali disebut sebagai aftershock. Ya. Semakin besar gempanya, maka nanti gempa susulannya juga cenderung besar. Ya. Walaupun gempa susulan tidak akan lebih besar magnitudenya dibandingkan gempa utama. Tetapi gempa utama yang sudah mengganggu kerusakan pada struktur bangunan ketika terjadi sekali gitu ya, lalu nanti ada gempa susulan yang kekuatannya tidak terlalu besar, maka struktur yang sudah rusak ini tentu akan lebih rusak lagi ketika diguncang oleh gempa susulan. Ini yang juga faktor lain yang harus kita pertimbangkan kalau kita melihat bahaya gempa bumi. Informasi gempa di Indonesia itu menjadi tanggung jawab dari satu badan misi yang disebut sebagai Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, ya, BMKG. Jadi setiap kali ada gempa, maka nanti BMKG yang akan mendiseminasikan informasi mengenai gempa tersebut. Ya. Anda yang punya smartphone bisa menginstal aplikasi milik BMKG ini ya. Nanti Anda bisa setiap ada gempa kita bisa setting di situ. Nanti ketika ada gempa Anda dapat notifikasi. Ya. Jadi Anda men-setting misalkan saya ingin tahu kalau ada gempa yang terjadi dalam radius 100 km dari tempat saya berada. Maka nanti otomatis sistem akan memberikan notifikasi setiap kali ada gempa yang berada dalam radius tersebut. Ya. Biasanya informasi yang diberikan oleh BMKG itu berupa yang namanya, ini jelas ya, magnitudo ya, ini masih berupa skala Richter atau magnitudo lokal. Lalu kedalaman gempanya berapa? Ya, di sini ditulis 28 km. Lalu lokasi atau epicenter dari gempa itu ada di lintang bujur berapa? Ini ya, jadi ini adalah posisi lintang bujur dari pusat gempanya. Kemudian kedalamannya adalah ya 28 km dari permukaan tanah. Ya, dan karena gempanya berada di laut, biasanya nanti juga ada notifikasi apakah gempa tersebut berpotensi tsunami atau tidak. Kemudian kalau kita bicara tentang bahaya yang dihubungkan dengan fenomena alam ya, maka sebaiknya kita juga memahami beberapa istilah lain yang terkait dengan bahaya tadi. Ya. Jadi biasanya Anda mungkin pernah atau sering mendengar yang namanya istilah bahaya. Ya.
lalu Anda pernah mendengar yang namanya resiko, lalu ada lagi yang namanya bencana, dan ada lagi mungkin Anda pernah dengar mitigasi. Jadi kalau diberikan kadang-kadang ya orang mempertukarkan antara yang namanya bahaya dengan bencana. Ya. Sesuatu yang bahaya belum tentu dia menyebabkan bencana. Gitu ya. Sesuatu yang bahaya dia akan memberikan resiko, resiko di mana resikonya besar, bisa kecil. Ya. Ketika kita bisa menekan resiko yang disebabkan oleh bahaya tadi, maka kita sudah melakukan satu upaya yang namanya upaya mitigasi. Upaya mitigasi atau mencegah agar resiko tadi kecil atau rendah sehingga tidak mengarah kepada disaster, kepada bencana. Nah, seringkali terminologi ini salah tafsirkan ya, dipertukarkan artinya sehingga menjadi rancu ya pada masyarakat umum. Ya. Nah, untuk itu kini ada yang namanya ilmu atau ilmu multidisiplin namanya kebencanaan, itu manajemen kebencanaan, di mana itu adalah kumpulan beberapa bidang ilmu ya yang membicarakan tentang bencana tentunya. Nah, di situ kemudian disepakati ya apa sih bahaya itu didefinisikan ya, apa sih resiko itu kemudian didefinisikan, bencana dan mitigasi itu disepakati agar semuanya kemudian mempunyai satu pemahaman. Nah, kalau kita lihat di sini ya, apa itu bahaya dan resiko? Sekali lagi ya, bahaya contohnya adalah di sini dituliskan bahaya. Jika kita koplingkan atau kita kalikan dengan kerentanan, ya, kerentanan masyarakat, kerentanan bangunan, kerentanan yang lain, lalu ya dibagi dengan kapasitas ini namanya kemampuan masyarakat, ya, maka nanti menghasilkan yang namanya risiko. Jadi yang harus kita lakukan untuk memitigasi satu ancaman bahaya tertentu agar dia tidak menjadi disaster, tidak menjadi bencana adalah bagaimana caranya kita mengurangi tingkat bahaya tadi dan juga mengurangi tingkat kerentanan yang dimiliki oleh masyarakat. Gitu ya. Di sisi lain, kita harus meningkatkan kapasitas yang ada di masyarakat. Dengan demikian, nanti kita bisa mengatur resiko di sini. Kalau kita menurunkan ancaman bahaya, menurunkan kerentanan, dan meningkatkan kapasitas, maka nanti resikonya akan menjadi kecil. Ya. Dan rumus ini sebetulnya adalah rumus umum untuk semua resiko bahaya yang ada. Kalau sekarang kita berada dalam masa pandemi ya, sebetulnya resiko kita terhadap pandemi ini juga bisa kita hitung menggunakan rumusan ini ya. Jadi ancaman bahayanya berupa apa? Berupa COVID-19 gitu ya. Dan kita tahu bahayanya jelas itu. Kemudian ada kerentanan di situ. Kerentanannya apa? Ini terkait dengan masing-masing kondisi masing-masing kita, masing-masing individu. Gitu ya. Kemudian ada kapasitas itu. Nah, kapasitas ini bagaimana agar kita bisa membentengi dari ancaman dan juga bagaimana kita bisa memperkecil kerentanan. Gitu ya. Contohnya apa kapasitas? Contohnya adalah Anda memakai masker, Anda menjaga jarak, Anda mengurangi mobilitas, itu adalah termasuk di dalam kapasitas. Sedangkan kerentanan ya, kalau misalnya berhubungan dengan kondisi tubuh, bagaimana supaya kita tidak rentan? Ya, harus meningkatkan kondisi tubuh kita ya, harus banyak minum vitamin misalnya, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, tidak boleh stres gitu ya. Nah itu nanti harapannya kalau kita bisa mengecilkan bahaya atau ancaman, mengecilkan kerentanan, meningkatkan kapasitas, maka resiko kita menjadi rendah. Ya. Kalau dihubungkan dengan gempa bumi seperti apa? Gitu ya. Seperti apa kalau gempa bumi? Misalkan di Indonesia terdapat banyak sesar, banyak patahan yang sewaktu-waktu dapat menimbulkan gempa bumi.
Salah satu patahan terletak di daerah yang padat penduduknya, sehingga orang yang tinggal di daerah tersebut mempunyai resiko untuk atau beresiko terhadap bahaya gempa tersebut. Lalu ada patahan lain yang ada di daerah terpencil, di mana daerah terpencil tadi sedikit jumlah penduduk atau bangunannya. Ya. Nah, meskipun patahan itu katakanlah memiliki atau memiliki potensi gempa yang sama-sama potensi gempa kekuatan M6 misalnya, tetapi karena yang satu berada pada daerah yang padat penduduknya, yang lain berada pada daerah yang tidak padat penduduknya, maka kedua patahan tersebut mempunyai peta resiko yang berbeda. Ya. Mana yang lebih beresiko? Tentunya yang ada di daerah yang padat penduduknya. Yang daerah yang tidak banyak penduduknya, ini resikonya lebih rendah. Ya. Kalau dari hitungan rumus resiko tadi seperti ini kira-kira. Ya. Nah, ini yang lain adalah kota A dan kota B berada tepat dekat patahan yang sama. Keduanya memiliki bahaya gempa yang sama, tapi mereka tidak memiliki resiko yang sama. Mengapa? Karena kota A, bangunannya ternyata sudah menerapkan bangunan yang tahan gempa. Sedangkan kota B, dia masih menganut bangunan yang tidak tahan gempa. Gitu ya. Akibatnya, jika Anda tinggal di kota B dan Anda melakukan dua hal Anda dapat melakukan dua hal ya untuk mengurangi resiko akibat gempa bumi, yaitu Anda memperbaiki bangunan Anda ya dengan menggunakan konstruksi yang tahan gempa, atau ya Anda jangan tinggal di situ, Anda tinggal di tempat lain. Ya. Nah, ini dua solusi yang tentunya ya bagi kebanyakan orang menjadi pilihan yang sulit ya. Misalkan mereka harus pindah ke tempat lain, sedangkan mereka bekerjanya di situ, ini tentu jadi persoalan. Membangun dengan konstruksi tahan gempa mungkin akan meningkatkan sedikit investasi kita di dalam membuat bangunan ya, tetapi akan menyelamatkan kita dari bahaya yang lebih panjang. Oke, ya. Jadi sekali lagi yang perlu diingat ya, walaupun satu daerah itu mempunyai satu sumber bahaya itu mempunyai bahaya yang tinggi ya, namun ya tidak selalu dia akan mempunyai resiko yang tinggi. Mengapa ya? Karena walaupun manusia tidak bisa mengubah bahaya tadi ya, khususnya gempa bumi, karena itu adalah satu kejadian alam yang tidak bisa kita rekayasa, tidak bisa kita cegah, maka kita tidak bisa mengubah bahaya tersebut. Ya. Tetapi kita bisa mengurangi resiko bahaya melalui apa? Melalui tadi pengendalian vulnerability dan kapasitas. Ya. Salah satunya dengan perencanaan dan pengelolaan wilayah dan infrastruktur yang kita punya. Kemudian ini akan masuk ke penjelasan mengenai tadi ya, faktor-faktor apa yang menyebabkan bahaya dari gempa bumi itu bisa berbeda-beda ya. Dan ini biasanya adalah sesuatu yang given gitu ya. Jadi dia sudah dimiliki oleh daerah tersebut dan kita kemungkinan besar punya kemampuan untuk merekayasa, tetapi pada tingkat tertentu. Tidak bisa 100% kita mengubah hal tersebut ya. Contohnya adalah ground shaking ya. Ground shaking, jadi kalau ada gempa pasti nanti ada getaran tanah gitu kan. Getaran tanah ini berpotensi untuk merusak bangunan, merusak rumah, merusak jembatan, merusak jalan. Lalu selain merusak bangunan, mungkin saja getaran tanah itu akan men-trigger, akan memicu likuifaksi, ya, seperti yang terjadi di Palu. Atau juga di gempa Jogja 2006 juga ada likuifaksi, tapi dia kecil-kecil likuifaksinya. Tidak luar biasa seperti yang ada di Palu. Kemudian getaran gempa juga bisa menyebabkan tanah longsor, ya.
kalau Anda tinggal di daerah perbukitan, ya kemudian ada gempa yang mengguncang cukup besar di daerah tersebut, kemungkinan ada longsor di bukit dekat Anda. Kemudian ini ya salah satu contoh kerusakan karena guncangan tanah di gempa Lombok 2018 ya. Karena gempanya cukup dangkal sehingga guncangannya juga cukup kuat dan banyak rumah-rumah yang rusak ya. Yang perlu diingat adalah getaran gempa sendiri sebenarnya tidak membunuh ya. Tetapi yang membunuh apa? Yang membunuh adalah konstruksi bangunan yang buruk. Ini yang harus kita ingat selalu ya. Artinya apa? Manusia bisa mengurangi dampak dari gempa bumi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membangun bangunan yang konstruksinya tahan gempa. Indonesia adalah negara yang sangat akrab dengan gempa bumi, maka sudah sewajarnya Indonesia membangun bangunan yang tahan gempa. Kemudian ini adalah kerusakan yang disebabkan oleh likuifaksi tadi atau pelulukan, sehingga tanah yang ada di bawah bangunan tempat tinggal kita, misalkan dia kehilangan daya dukungnya, sehingga dia lalu ambles ya, bangunan yang di atasnya lalu ambles. Seperti ini, kalau nggak salah ini saya lupa, mungkin di Kobe, ini di Jepang, tahun 1995. Ini juga sama ya, jadi kalau ini karena likuifaksi jalan, kemudian jalannya tanah yang di bawah jalan tersebut kehilangan daya dukungnya, lalu jalannya jadi ambles. Terus ya ini ada longsor, jadi pada saat gempa Kobe 1995 ya cukup besar gempanya, dan gempanya mirip dengan kejadian gempa Jogja, hanya kekuatannya jauh lebih besar ya, ini 7, sekian, saya lupa 7, berapa. Gempa Jogja kan cuma 6,3 ya, dan dia pergerakannya dihasilkan oleh pergerakan patahan yang benar-benar memotong di tengah kota Kobe. Jadi mirip seperti kejadian di gempa Jogja 2006. Jadi patahannya dekat dengan daerah padat penduduk ya, sehingga menyebabkan banyak kerusakan infrastruktur, kerusakan bangunan, dan menelan korban jiwa. Lalu ya ini sama gerakan tanah ya pada jalur gempa ya juga bisa menghasilkan kerusakan bangunan, sudah jelas ya. Jadi kalau ini dicontohkan adalah gempa San Francisco tahun 1906 ya. Gempanya dari patahan yang juga bergerak memotong pemukiman gitu ya. Ini adalah tanah pertanian di mana pagernya tadinya dia jadi satu, kemudian karena gempa dia jadi bergeser satu sama lain ya. Ini cuma di tanah pertanian, tapi kalau terjadi di tengah kota yang ada bangunannya, maka yang bergeser adalah bangunannya. Ya, kemudian merusak fondasi dan sebagainya sehingga bangunannya runtuh. Ya. Lalu efek lain dari getaran gempa juga bisa meretakkan bendungan ya, sehingga bendungannya itu kemudian bocor, lalu airnya mengalir dan menggenangi atau membanjiri daerah yang ada di sekitar bendungan tersebut ya. Lalu hal yang lain, kalau di daerah yang banyak menggunakan fasilitas gas, pipa gas gitu ya, maka ketika ada pergeseran dari tanah, pipa gasnya juga bisa patah. Ya. Kalau patah nanti bisa terjadi ada gas yang bocor, lalu ketika bertemu dengan percikan api, maka bisa terjadi kebakaran. Dicatat di sini 90% kerugian gempa pada gempa San Francisco 1906 disebabkan oleh kebakaran. Ya, ya ini cukup luar biasa. Di Indonesia mungkin tidak banyak daerah yang mempunyai jaringan pipa gas bawah tanah, ya. Tetapi di daerah yang menggunakan jaringan pipa gas bawah tanah ini cukup riskan. Ya. Nah, ini adalah peta bahaya gempa yang ada di provinsi kita, provinsi DIY. Ya. Di warna merah ini artinya apa? Daerah yang dia cukup rawan.
Mengapa dia cukup rawan di sini? Karena ini ada Merapi di utara kita. Merapi itu rajin sekali untuk erupsi, rajin sekali membawa material yang nanti diendapkan di daerah ini ya. Maka nanti di daerah sini sedimennya cukup tebal, dan ingat ya tadi bahaya gempa berhubungan dengan apa? Dengan kekuatan dari tanah di mana dia berada. Sehingga kalau tanahnya itu sedimen yang tebal dan belum padat, maka nanti guncangan gempa di situ akan cukup kuat ya. Ditambah lagi kalau di sini banyak pemukiman padat ya. Anda ada di uh, kuliah di UGM misalnya, atau seperti saya yang tinggal agak di atas dekat Merapi ya. Maka kalau ada gempa yang terjadi di seperti gempa Bantul 2006 itu dirasakan cukup kuat di rumah saya di Jalan Kaliurang kilometer 13 ya. Bayangkan ya, cukup jauh dari sumber gempanya, tetapi getarannya cukup kuat ya. Seakan-akan seperti rumah kami itu ditabrak oleh suatu truk besar gitu ya. Kemudian barang-barang berjatuhan, banyak ya lumayan lah getaran gempanya kalau dilihat sumbernya ada di selatan. Jadi kalau tidak punya rumah yang tahan gempa, maka kemungkinan bisa fatal akibatnya. Nah, peta bahaya semacam ini ya sebetulnya adalah menjadi tugas para ahli kebumian untuk membuatnya ya. Nanti di situ tidak hanya mengandung apa bahaya gempanya saja, tetapi dia sudah memasukkan faktor itu tadi, faktor seperti litologi atau keadaan geologi setempat, jarak dari pusat gempa ya, dan lain-lain. Anda lihat ya di selatan sini ya, khususnya cukup warnanya cukup gelap ya. Ini gempa Jogja 2006 ya, yang luar biasa adalah kekuatannya hanya 6,3 momen magnitudo, tetapi kerusakan yang diakibatkan sangat luar biasa. Dan ini lebih banyak karena itu tadi kelalaian kita dalam membangun konstruksi rumah yang tidak memenuhi kaidah tahan gempa, ya, tidak begitu bagus ya. Mudah-mudahan pelajaran pahit yang diambil dari gempa 2006, masyarakat Jogja bisa membangun rumah yang tahan gempa. Kerugian yang ditelan ya sampai 3,1 miliar dolar ya, ingat miliar dolar, lumayan. Kemudian ini bahaya lain yang disebabkan juga oleh gempa bumi ya, yaitu tsunami ya. Tsunami adalah perpindahan volume air yang disebabkan oleh perubahan vertikal dasar laut secara tiba-tiba ya. Biasanya ya tsunami ini disebabkan oleh gempa bumi yang berpusat di laut ya, ataupun di pantai atau yang di dekat dengan laut, katakanlah begitu. Jadi sebagian besar memang disebabkan oleh gempa bumi yang berpusat di laut ya, tapi bisa juga yang di dekat dengan laut. Seperti kejadian gempa Palu 2018 itu menghasilkan tsunami, gempanya di darat, tapi dia patahannya kemudian ternyata patahnya sampai ke arah laut sana. Lalu tsunami juga sebetulnya bisa disebabkan oleh hal lain seperti adanya letusan gunung api di bawah laut, adanya longsor bawah laut, atau kalau ada meteor yang cukup besar yang menghantam di laut. Ya, ini bagaimana cara kita menggambarkan kejadian tsunami. Ya, ada saya nggak, rasanya saya sudah punya, mungkin nggak ada. Oke lah. Ya, ini adalah kondisi di daerah Aceh ya, daerah Aceh pada sesaat sebelum gempa 2004, Desember 2004 dan setelahnya ya. Jadi ini yang sebelum gitu ya, dan ini yang setelahnya ya. Jadi disapu semua oleh gelombang tsunami. Ya, hilang infrastruktur yang kita bangun selama berpuluh-puluh tahun gitu ya. Dalam sekejap dia hilang. Ini kan cukup mengerikan. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat peta bahaya tsunami Provinsi DIY itu ada digambarkan seperti ini ya. Jadi daerah tentunya ya di selatan sana ya. Ini adalah di sini ya.
merah semua. Ini merah menjorok itu adalah sungai, merah menjorok juga sungai. Jadi kalau Anda kebetulan berada di daerah pantai, kemudian Anda merasakan ada gempa yang cukup kuat, ya, maka Anda jangan berpikir dua kali, harus langsung meninggalkan pantai dan menuju ke daerah yang lebih tinggi. Tetapi ya, jangan sekali-kali mengikuti aliran sungai, ya. Jangan mengikuti jalan yang searah dengan aliran sungai, karena nanti daerah yang searah dengan aliran sungai dia juga mempunyai peta merah seperti ini. Jadi, carilah yang langsung, kalau ada jalan langsung ke atas. Ya, peringatan dini atau ya peringatan dini akan tsunami itu juga di Indonesia dibebankan kepada BMKG, ya. Jadi BMKG, Anda langganan atau tidak langganan aplikasi BMKG, kalau Anda berada pada daerah yang harus mendapat warning akan tsunami, maka nanti di telepon Anda itu pasti akan mendapat warning itu, ya. Ya, ataupun kalau misalnya di saat gempa bumi gitu ya, ada gempa bumi yang cukup besar, kemudian Anda berada di daerah yang dekat dengan gempa bumi itu, nanti juga Anda akan dapat warning itu, ya, berupa SMS biasanya, ya, masuk ke telepon Anda gitu ya. Walau Anda langganan atau tidak, ini itu pasti akan otomatis akan diblok oleh sistem, lalu akan masuk informasi tersebut. Untuk yang global ada beberapa badan yang juga dia memberikan peringatan dini tsunami, ya. Contohnya adalah dari Pacific Tsunami Warning Center, ya, yang dimiliki oleh USGS Amerika Serikat gitu ya. Dan ya ini adalah bagaimana tsunami itu terjadi yang disebabkan oleh gempa bumi. Jadi ada patahan yang patahan biasanya patahannya adalah patahan naik gitu ya. Lalu patahan itu dia merubah morfologi dasar laut sehingga kolom air laut yang ada di atasnya juga berubah gitu. Dan nanti kolom air laut ini yang dia harus bergerak menuju kesetimbangan. Ketika dia bergerak menuju kesetimbangan, maka harus ada air yang dialirkan ke kanan dan ke kirinya. Sini ya, ini harus menuju ke kesetimbangan lagi kan, sehingga dia akan bergerak ke kiri dan ke kanannya. Ya. Kalau dia bergerak ke tempat yang lebih dekat, ke pantai yang lebih dekat, maka itu disebut sebagai lokal tsunami. Sedangkan ketika dia bergerak ke arah yang pantai yang lebih jauh, maka dia disebut sebagai distant tsunami. Ya, jadi tahukah kamu pertanda akan terjadi tsunami? Ya, seandainya kamu berada di daerah bahaya tsunami, seperti di pantai-pantai di selatan Yogyakarta, ya, apa yang harus dilakukan saat kamu mengenali, merasakan, melihat, atau mendengar pertanda itu? Ya, ya, biasanya di pantai itu sudah ada tulisan seperti ini, ya. Untuk pantai-pantai yang terekspos pada bahaya tsunami, sudah ada tulisan atau ada tanda seperti ini, ya. Jika Anda rasakan adanya getaran gempa, maka segeralah lari menuju daratan atau lari menuju daerah yang lebih tinggi. Ya, ya ini adalah satu leaflet yang menurut saya sangat bagus, ya. Jadi apa yang harus Anda lakukan ketika Anda merasakan adanya getaran gempa? Pertama, jangan langsung lari keluar, ya. Apalagi kalau Anda berada pada gedung yang cukup besar, lalu jalan untuk keluar itu cukup jauh, ya. Maka yang Anda lakukan sebaiknya adalah kalau Anda merasakan getaran gempa, bersiap, kemudian usahakan untuk kalau sedang duduk, usahakan untuk turun dari tempat duduk, kemudian masuk ke bawah meja, ya, dan berpegangan gitu ya. Orang berpegangan di kaki meja sambil melindungi kepalanya. Ya. Jadi drop, cover, and hold on. Ya, ini cara Anda melindungi diri Anda ketika Anda merasakan gempa, terutama kalau ada di kantor. Ya. Karena kalau di kantor atau di kampus itu ya, jangan langsung berbondong-bondong lari keluar ruangan. Ya. Kecuali kalau memang
pintu ruangan tersebut langsung mengarah keluar, itu beda. Tapi kalau Anda berada di dalam gedung yang cukup besar ya, misalnya lalu gedungnya itu harus keluar lewat aula, lewat jalan apa namanya tangga dan lain-lain, maka perhitungkan baik-baik ya apa yang harus Anda lakukan. Ya. Disarankan adalah ya, drop, cover, and hold on. Sambil berharap bahwa gedung kita adalah gedung tahan gempa. Ketika Anda berada di daerah pantai dan merasakan ada getaran gempa, jangan berpikir dua kali, ya langsung larilah ke arah daratan, ya, ke tempat yang lebih tinggi. The shaking is your tsunami warning. Ya. Kemudian tetaplah berada di sana sampai ada apa namanya informasi bahwa keadaan sudah aman.